Ruangan berbentuk persegi dengan dinding berwarna hitam, tempat untuk seorang atasan atau disebut bos. Di dalamnya terdapat pemuda tampan berwajah blasteran Arab. Yusuf sedang disibukkan dengan banyak dokumen kerja yang belum ia kerjakan dan harus secepat mungkin diselesaikan. Pintu yang diketuk dari luar. Yusuf memintanya untuk masuk. Seorang berwajah hampir sama dengannya, namun versi perempuan alias adiknya. "Bang, anterin aku ke kafe langgananku," ajak Nisa kepada Yusuf. "Abang sibuk," jawabnya begitu singkat. Adiknya merenggut dengan wajah sebalnya. Jawaban dari kakaknya membuatnya begitu menyebalkan. Ya, meskipun dia memang sibuk, namun setidaknya memberikan alasan yang halus untuk menolak. "Abang kok jahat sih menolak permintaanku?" "Abang tidak menolak permintaanmu, tapi pekerjaan abang masih banyak." "Oke, aku marah sama abang." Setelah mengatakan itu, Nisa beranjak pergi dari ruangan kakaknya. Sebelum sampai ke depan pintu, kakaknya itu langsung berdiri mencegahnya. "Kita berangkat sekarang." Memang, kakaknya itu tidak pernah bisa menolak keinginannya. Setelah kejadian kemarin di hotel saat aku bertemu dengan laki-laki bernama Yusuf itu, aku menjadi lebih antisipasi terhadap manusia berjenis kelamin laki-laki. Bukannya terlalu alay atau apa, tapi aku tidak pernah ditatap seperti waktu itu dan diikuti oleh laki-laki sampai seperti itu. Kemarin saat laki-laki itu datang menghampiri mejaku dan Umi, aku langsung beralasan ingin pergi ke kamar mandi dan setelahnya aku meminta izin kepada Umi untuk pulang lebih awal dengan alibi sedang sakit kepala. Tidak tahu kenapa aku begitu takut saat dia berada di sampingku. "Cak, kamu dengerin apa yang tadi aku ceritakan gak sih?" Astagfirullah, aku terlalu serius melamunkan laki-laki itu sampai aku tidak mendengarkan cerita Maira. "Maaf Mei, tadi aku melamun," jawabku tertunduk lesu. "Kamu mikirin apa sih? Tidak biasanya kamu melamun saat aku ajak bicara, cerita." Aku hanya diam saat Maira bertanya kepadaku. Aku masih belum siap menceritakan kepada Maira tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. "Cak, kebiasaan ya kamu kalau ditanya malah melamun." "Iya maaf, aku cuma lagi pusing aja tadi soalnya di kampus ada ulangan mendadak." Aku tidak berbohong dengan ucapanku. Memang tadi aku habis ulangan saat di fakultas tadi. Sekarang aku lagi menenangkan pikiran dengan mengajak Maira ke kafe dekat kampus, dan Maira menganggukkan kepala percaya dengan jawabku. Sepasang perempuan dan laki-laki membuka pintu kafe, lalu mengambil tempat duduk kosong di dekat jendela paling ujung. Mungkin jika orang yang tidak mengenalnya, mereka akan mengira sepasang kekasih yang sangat serasi. Yusuf dan Nisa sudah sampai di kafe langganannya. Kafe yang letaknya dekat dengan kampus, jadi banyak mahasiswa yang nongkrong di sini. Nisa tidak tahu mengapa dirinya hari ini sangat ingin mengunjungi tempat itu. Lagi pengen aja. Pastinya Yusuflah yang harus mengantarkannya. Nisa bukannya tidak bisa berangkat sendiri, dia bisa menyetir mobil, tapi kakaknya itulah yang tidak mengizinkan Nisa untuk menyetir. Abang yang sangat posesif. Nisa sedang di kamar mandi yang ada di kafe meninggalkan Yusuf sendirian di dalam. Mata perempuan cantik itu tidak sengaja melihat dua perempuan berhijab syar'i dan Nisa mengenal dari salah satunya. "Itu kan Kak Aisyah," batin Nisa dalam hati. Nisa menyapa Aisyah dengan melambaikan tangan. Aisyah mencari suara yang memanggil namanya. "Oh, ternyata Nisa," batin Aisyah yang lantas menghampiri perempuan berwajah Arab itu. "Kak Aisyah, kita berjumpa lagi." Nisa yang begitu antusias berjumpa denganku, dan aku menjawabnya dengan senyuman. "Kita kemarin mengobrol cuma sebentar Kak, karena Kak Aisyah kemarin pulang duluan." Nisa melanjutkan ucapannya. Aku hanya menjawabnya, "Iya, maaf ya." Aku takut bila menjawab dengan banyak kalimat yang terucap dari mulutku yang akan banyak menimbulkan kebohongan. Aku takut bila sudah berkata bohong maka dengan pastinya akan terus melakukannya.
demi menutupi kebohongan selanjutnya. Nauzubillah. Rasulullah selalu mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan perbuatan tercela, salah satunya berbohong. Rasulullah SAW berwasiat agar umat Islam memiliki sifat jujur dan menjauhi sifat pembohong. Islam tidak akan tumbuh dan berdiri kokoh dalam pribadi yang tidak jujur. Sabda Rasulullah SAW, berpegang teguhlah dengan kebiasaan berkata benar. Sesungguhnya berkata benar mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Sesungguhnya kebohongan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan ke neraka. Seseorang yang biasa berbohong, maka ia akan ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengingatkan, berkata benar membawa ketentraman, sedangkan berbohong menimbulkan ketidaktenangan. Yusuf khawatir, sudah lebih dari 20 menit namun adiknya juga belum keluar dari kamar mandi. Apa yang sedang dilakukan adiknya selama itu? Batin negatif Yusuf sudah berkeliaran di kepalanya. Ia takut adiknya terjadi sesuatu di kamar mandi. Yusuf harus berpikir positif, mungkin adiknya sudah buang air besar, atau mungkin sedang berdandan. Soalnya tadi Yusuf melihat adiknya hanya menggunakan bedak dan lipstik saja. Ia harus bersabar lagi menunggu adiknya keluar dari kamar mandi. Saat Yusuf sudah akan beranjak dari kursinya untuk mencari adiknya yang masih di kamar mandi, adiknya datang dengan seorang perempuan berhijab. Siapa dia? Mungkin Nisa berjumpa temannya di toilet, karena itu dia lama sekali keluar dari kamar mandi. Aku minta maaf sudah membuat abang menunggu lama, karena tadi aku bertemu dengan temanku di toilet. Bang, kenalin, ini Kak Maira. Maira menangkupkan kedua tangannya di depan dada sebagai salam perkenalan kepada Yusuf. Begitupun dengan Yusuf. Mereka bertiga pun duduk untuk memesan makanan. Maira dan Nisa sedang mengobrol dengan asiknya seolah hanya mereka berdua dan melupakan keberadaan Yusuf di sampingnya. Laki-laki itu yang dasarnya memang sudah memiliki sifat cuek, jadi merasa biasa saja. Yusuf membuka handphone mengecek email dari perusahaan. Maaf ya, aku kelamaan soalnya Umi menelpon tadi. Aku berbincang dengan Nisa di luar toilet sambil menunggu Maira yang sedang buang air kecil. Cak, yuk keluar, aku udah selesai. Maira menarik tanganku. Sepertinya dia tidak melihat orang di sampingku. Menahan tanganku, dari raut wajah Nisa aku melihat keterkejutan saat menatap Maira. Begitupun sebaliknya. Mereka pasti mengingat kejadian di supermarket. Aku memecahkan ketegangan di antara mereka dengan memperkenalkan Maira dan Nisa. Maira meminta maaf karena waktu itu sudah memarahi Nisa. Waktu itu dia katanya PMS, jadi emosinya tidak stabil. Nisa memahaminya, suasana jadi mencair dan diisi dengan obrolan seru, sampai lupa bahwa kami masih di kamar mandi. Nisa mengajak aku dan Maira untuk bergabung di mejanya. Aku mengangguk setuju. Dret, suara handphone berbunyi di dalam tasku. Panggilan dari Umi. Aku meminta mereka keluar dari kamar mandi lebih dulu. Aku menyusulnya nanti. Setelah menerima panggilan dari Umi yang memintaku untuk segera pulang karena hari yang sudah mau petang. Tidak baik perempuan masih di luar waktu mau maghrib. Tapi harus ke Nisa dan Maira dulu berpamitan. Kasihan mereka pasti menunggu. Maaf ya, aku kelamaan soalnya Umi menelpon tadi, ucapku saat sampai di meja mereka. Aku baru menyadari saat berdiri di depan meja, ada manusia berjenis kelamin laki-laki di depanku. Dia yang selama ini membuat aku risih saat bertemunya. Dia Yusuf. Aku bertemunya lagi di sini setelah kemarin berusaha menghindar, sekarang dipertemukan lagi dengannya. Kenapa Nisa tidak bilang kepadaku kalau dia kesini bersama kakaknya? Aku harus bagaimana ya Rob? Aku takut. Suasana yang tadi ceria seketika menjadi hening saat aku sudah di depan meja Maira. Aku tegang sungguh. Tidak mungkin aku langsung pergi meninggalkan Maira yang tadi bersamaku.
Aku takut malah dia mengkhawatirkanku. Yang aku lakukan hanya berdiri diam membisu. Kak Aisyah, ayo duduk sini. Maaf ya kak, kami memesan makanan dulu. Soalnya kakakku yang tampan ini sudah lapar. Suara Nisa memecahkan keteganganku. Aku langsung duduk di kursi yang kosong dan hanya ada satu di sebelah laki-laki itu. Mau tidak mau aku harus duduk di situ. Aku menundukkan kepalaku di bawah meja. Maira dan Nisa sedang asyik mengobrol. Aku seperti sendirian saja di sini. Terkacangi. Ya Allah, aku sampai lupa Umi pasti sedang menungguku. Hari sudah semakin petang, aku harus segera pulang. Takut Umi khawatir kepadaku. Aku beranjak berdiri. Aku mau pulang dulu, Umi menyuruhku untuk segera pulang. Hari sudah petang, ucapku kepada mereka. Mereka memutuskan untuk ikut pulang juga. Katanya sudah malam, jadi kami keluar bersama dari kafe. Saya antarkan. Perempuan tidak baik pulang sendiri, ucap Yusuf kepada kami, aku dan Maira. Maaf, saya bisa pulang sendiri naik taksi. Tolakku halus. Ini pertama kalinya aku berbicara dengannya. Tapi taksi di jam seperti ini sudah jarang, ucapannya lagi. Kak Ica, ada baiknya kalau kakak pulang bareng sama kita aja. Benar kata abang, jam segini taksi di sini jarang. Nisa sudah memanggil nama kecilku, Ica. Aku yang memintanya daripada dia memanggilku Kak Aish. Tidak aku banget kan? Aku harus bagaimana? Aku tidak mau semobil dengan Yusuf. Aku tidak suka. Tapi aku juga tidak enak harus menolak Nisa. Kita bareng sama Nisa aja dan abangnya. Ya daripada kita tidak bisa pulang, sudah mau maghrib juga. Akhirnya aku menuruti permintaan mereka. Kami masuk ke mobil, Yusuf dan adiknya di depan, dan aku dan Maira di belakang. Kita sholat maghrib dulu, ucap laki-laki itu singkat. Dia menghentikan mobilnya di masjid terdekat. Kami berempat turun dari mobil untuk masuk ke masjid. Setelah selesai sholat, Maira dan Nisa pergi ke kamar mandi. Tadi Nisa meminta Maira mengantarkannya. Cepat sekali mereka berdua sangat akrab. Aku menunggu di luar masjid sendiri. Adikku dan temanmu di mana? Astagfirullah, jantungku mau copot saja. Kenapa laki-laki ini datang tiba-tiba? Aku langsung menundukkan kepala. Mereka sedang di kamar mandi sebentar. Kenapa kamu saat melihat saya terlihat begitu takut? Aku bukan hantu. Aku harus menjawab apa? Kenapa dia tahu aku ketakutan saat melihatnya? Tadi dia bilang bukan hantu. Lalu muncul tiba-tiba itu bukannya seperti hantu. Astagfirullah, kamu memang seperti hantu, ucapku lirih sambil masih menundukkan kepala. Keceplosan. Aku langsung menutup mulutku setelah berkata seperti itu. Ya Allah, aku malu. Kenapa mulutku ini lancang sekali? Untung saja sebelum dia membalas perkataanku, Nisa dan Maira datang. Kami ke mobil untuk melanjutkan perjalanan pulang. Yusuf masih tidak menyangka takdir selalu mempertemukannya dengan perempuan berhijab panjang yang saat melihatnya menundukkan kepala seperti ketakutan. Aisyah As-Sahra. Wajahnya yang sangat cantik dengan pandangan yang selalu menunduk. Tidak ada make up di wajahnya, tapi selalu terlihat cerah dan bersinar, sehingga membuat yang memandangnya enggan beralih ke objek indah ciptaan Tuhan. Laki-laki berwajah tampan itu sudah tidak memperdulikan janji pada dirinya sendiri untuk tidak peduli kepada manusia berjenis kelamin perempuan. Aisyah yang sudah membuat Yusuf melanggar janjinya. Yusuf sudah terlalu mengagumi perempuan itu. Keceplosannya saat berbicara padanya membuat Yusuf selalu tertawa saat mengingatnya. Wajah ketakutan Aisyah saat melihatnya menjadi keinginan Yusuf untuk selalu memandanginya. Apalagi saat perempuan tadi mengatakan Yusuf seperti hantu. Yusuf ingin tertawa waktu itu, namun masih bisa ia tahan dengan wajahnya yang selalu terlihat cool. Aisyah As-Sahra, nama yang ia sebut berulang kali. Saat menyebut namanya, hati Yusuf menjadi tenang. Ada apa dengan Yusuf? Laki-laki tampan itu sangat sadar ia sudah berdosa memikirkan wanita yang bukan mahramnya. Apa yang harus ia lakukan? Yusuf ingin selalu melihat wajah perempuan yang akhir-akhir ini selalu ia pikirkan. Yusuf harus bertindak apa?
Mengajak pacaran itu sangat tidak mungkin. Dalam agamanya sudah sangat dilarang hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak ada pacaran syar'i mau dipoles dalam bentuk apapun itu. Kalian boleh menyukai seseorang tapi jangan sampai melebihi kecintaan kalian pada Allah. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di rumah sepi sekali. Umi dan Abi sedang mendatangi acara pernikahan temannya. Aku jadi sendiri di rumah. Bi Ati sudah pulang tadi sore jam 5. Asisten rumah tangga di rumahku tidak ada yang menginap. Saat hari sudah sore, mereka diwajibkan pulang oleh abiku. Waktunya beristirahat dan berkumpul keluarga, kata Abi waktu itu. Jadi kalau malam seperti ini rumah sudah sepi. Mungkin tinggal security berjaga di depan rumah. Ting, bunyi notif di handphoneku. Assalamualaikum. Nomor siapa yang mengirim pesan kepadaku? Aku tidak pernah memberi nomor kepada orang yang tidak kukenal. Apa mungkin salah sambung? Waalaikumsalam. Aku membalas salam dari nomor yang tidak kukenal. Bukannya menjawab salam hukumnya wajib. Beberapa menit kemudian aku dikejutkan dengan balasan pesan dari nomor yang sama tadi. Biodata ta'aruf. Nama lengkap Yusuf Al-Ghifari. Nama panggilan Yusuf. Tempat tanggal lahir Surabaya 24 bulan 5 1992. Pekerjaan CEO. Tinggi badan 180 cm, berat badan 70 kg. Agama Islam. Nama ayah Tio Al-Ghifari almarhum. Nama ibu Nita Al-Ghifari. Alamat Jalan Angsa, nomor HP. Aku menjatuhkan handphone di sofa. Aku sungguh terkejut. Pesan dari nomor yang tidak dikenal mengirim CV ta'aruf. Aku mengecek lagi nama yang tertera di biodatanya, Yusuf Al-Ghifari. Ini tidak salah kan? Laki-laki itu kenapa mengirimkan biodata ta'aruf kepadaku? Kenapa pesan saya tidak kamu balas? Ya Rob, aku harus bagaimana? Kenapa dia tiba-tiba ingin mengajakku bertaaruf? Kami tidak saling mengenal. Kami hanya selalu kebetulan bertemu. Dan ingat, aku juga masih sedikit takut saat berhadapan dengannya. Kamu masih memegang handphone kan? Jangan di-read saja pesan saya. Saya menunggu balasanmu. Ya Allah, aku harus bagaimana? Maksud kamu mengirimkan biodata ta'aruf ke saya itu apa? Kamu tidak salah kirim pesan ke orang lain. Saya tidak salah kirim pesan. Biodata ta'aruf yang saya kirimkan lewat pesan memang untuk kamu. Izinkan saya berta'aruf denganmu. Ya Rob, bagaimana ini? Kenapa dia selalu tiba-tiba saja saat denganku? Ia tiba-tiba mengejarku saat aku di masjid. Tiba-tiba bertemu di kafe. Dan ini juga tiba-tiba mengajakku berta'aruf. Bersambung.